Ada sebuah kitab yang katanya tidak boleh dibaca oleh sembarang orang kalau tidak mau gila atau keluar dari syariat. Namanya Sir Al-Asrar. Isinya bukan tentang mantra atau kesaktian, tapi tentang siapa sebenarnya yang ada di dalam dirimu. Syekh Abdul Qadir bilang, kalau kamu belum tahu rahasia ini, kamu belum benar-benar hidup. Tapi anehnya, kenapa banyak orang justru melarang kita membacanya? Apa yang mereka takutkan kalau kita semua tahu hakikat diri kita yang sebenarnya? Namun, sebelum kita membuka tabir rahasia yang pertama, izinkan saya mengajak Anda untuk sejenak menenangkan hati. Konten ini bukan sekedar tontonan, melainkan sebuah perjalanan rohani yang mungkin saja menjadi jawaban atas kegelisahan jiwa Anda selama ini. Agar cahaya ilmu ini tidak berhenti di Anda, silahkan tekan tombol like dan bagikan video ini kepada mereka yang sedang mencari jalan pulang. Dengan menekan tombol subscribe, Anda telah memilih untuk berjalan bersama kami dalam menelusuri jejak-jejak makrifat yang mencerahkan. Dan sebelum kita mulai, saya sangat ingin menyapa jiwa-jiwa hebat di balik layar ini. Tuliskan di kolom komentar, dari kota atau daerah mana Anda menyimak video ini. Mari kita lihat sejauh mana getaran ilmu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menjangkau hati para pencarinya. Simak video ini tanpa terputus sampai akhir, karena setiap potongan pembahasannya adalah anak tangga untuk memahami rahasia di dalam rahasia. Mari kita mulai. Bayangkan Anda sedang berdiri di depan sebuah gudang harta karun yang sudah terkunci selama ribuan tahun. Kuncinya bukan terbuat dari emas atau besi, melainkan dari kesiapan hati Anda sendiri. Kitab Sir Al-Asrar bukanlah sekadar tumpukan kertas berisi tulisan kuno. Ini adalah peta jalan yang digambar oleh seorang pengembara ruhani yang paling masyhur dalam sejarah manusia, yaitu Sang Sultan para Wali. Beliau tidak menulis kitab ini untuk membingungkan kita, melainkan untuk menjawab satu pertanyaan besar yang menghantui setiap manusia: siapa aku sebenarnya, dan apa hubunganku dengan Sang Pemilik alam semesta? Asal-usul yang menggetarkan jiwa. Kitab ini lahir dari kedalaman pengalaman spiritual. Syekh Abdul Qadir tidak menyusunnya hanya berdasarkan logika akal semata. Beliau menyusunnya sebagai panduan bagi mereka yang sudah merasa haus di tengah padang pasir duniawi. Jika kita melihat sejarahnya, kitab ini ditulis di tengah-tengah masyarakat yang saat itu sangat terpaku pada aturan lahiriah saja. Banyak orang yang sholat, namun hatinya tidak hadir. Banyak orang yang berpuasa, namun jiwanya tetap rakus. Disinilah beliau hadir untuk memberikan sebuah nyawa ke dalam raga ibadah kita. Beliau ingin menunjukkan bahwa ada sebuah rahasia, sebuah sir, yang diletakkan oleh Sang Pemilik alam semesta di dalam diri setiap insan. Namun, rahasia ini tertutup oleh lapisan-lapisan kotoran duniawi, ego, dan kesombongan. Kitab ini menjadi semacam alat bedah untuk membuang semua kotoran itu. Oleh karena itu, sejak awal kehadirannya, kitab ini memang ditujukan untuk mereka yang sudah siap secara mental dan ruhani. Inilah yang membuat kitab ini begitu istimewa namun sekaligus penuh dengan teka-teki bagi orang yang hanya melihatnya dari permukaan saja. Mengapa sang penulis begitu kontroversial? Mungkin Anda bertanya, jika isinya tentang kebaikan, kenapa ada sebagian kalangan yang merasa ragu atau bahkan kontra terhadap tulisan-tulisan beliau? Jawabannya sederhana namun mendalam. Bahasa langit sulit diterjemahkan ke dalam bahasa bumi. Syekh Abdul Qadir seringkali menggunakan istilah-istilah yang bagi orang awam terdengar sangat berani. Beliau berbicara tentang penyatuan, tentang cahaya di atas cahaya, dan tentang bagaimana seorang hamba bisa menjadi cermin
bagi Sang Pemilik alam semesta. Bagi mereka yang hanya belajar agama sebatas hukum, boleh dan tidak boleh, atau halal dan haram, bahasa makrifat seperti ini sering dianggap berbahaya. Ada kekhawatiran bahwa jika orang awam yang hatinya belum bersih membaca tentang penyatuan, mereka akan menyangka bahwa manusia bisa menjadi Tuhan. Padahal, yang dimaksud oleh beliau bukanlah penyatuan zat, melainkan penyatuan kehendak. Artinya, seorang hamba yang sudah mencapai tingkat ini tidak lagi memiliki keinginan sendiri. Keinginannya sudah larut dalam kehendak Sang Pemilik alam semesta. Kontroversi ini muncul karena perbedaan tingkat kesadaran. Ibarat menjelaskan indahnya warna pelangi kepada orang yang sedang menutup matanya dengan kain hitam, tentu akan terjadi salah paham. Namun bagi mereka yang mau membuka kain penutup itu, apa yang disampaikan beliau bukanlah sebuah kesesatan, melainkan puncak dari kejujuran iman. Ilmu tingkat tinggi atau sekadar imajinasi? Seringkali kita mendengar orang berkata, "Jangan belajar ilmu tingkat tinggi, nanti bisa gila." Benarkah demikian? Dalam perspektif Syekh Abdul Qadir, ilmu ini disebut tingkat tinggi, bukan karena sulitnya teori yang dipelajari, tapi karena beratnya latihan jiwa yang harus ditempuh. Ini bukan tentang menghafal ribuan baris ayat, tapi tentang bagaimana menghapus ribuan keinginan ego kita. Ilmu ini menjadi berbahaya jika hanya berhenti di kepala sebagai pengetahuan, bukan turun ke hati sebagai pengalaman. Jika seseorang merasa sudah makrifat, lalu dia meninggalkan sholat atau merasa lebih suci dari orang lain, maka itulah saat dia benar-benar tersesat. Syekh selalu menekankan bahwa semakin dekat seseorang dengan Sang Pemilik alam semesta, maka dia akan semakin patuh pada aturannya di dunia, namun dengan rasa cinta yang luar biasa, bukan lagi karena rasa takut akan hukuman. Bagi orang awam, memahami Sir Al-Asrar dimulai dengan menyadari bahwa hidup kita ini memiliki dua sisi. Sisi lahiriah adalah tubuh kita yang butuh makan dan minum. Sisi batiniah adalah ruh kita yang berasal dari hembusan napas Sang Pemilik alam semesta. Jika kita hanya memberi makan tubuh tapi membiarkan ruh kelaparan, maka seumur hidup kita akan merasa ada yang kurang, meski kita sudah memiliki segalanya. Menghancurkan berhala di dalam diri. Pintu gerbang pertama yang dibuka dalam kitab ini adalah pemahaman tentang tauhid atau keesaan yang murni. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa berhala yang paling berbahaya bukanlah patung yang terbuat dari batu, melainkan berhala yang ada di dalam hati kita sendiri. Apa itu? Itu adalah ketergantungan kita kepada selain Sang Pemilik alam semesta. Ketika kita merasa bahwa uang adalah segalanya, maka uang telah menjadi berhala kita. Ketika kita merasa jabatan adalah sumber kebahagiaan, maka jabatan itulah Tuhan kita. Kitab ini mengajak kita untuk merobohkan semua itu. Beliau ingin kita sampai pada satu titik di mana di dalam hati kita hanya ada satu nama, satu kehadiran, yaitu Sang Pemilik alam semesta. Proses merobohkan berhala batin inilah yang sering dianggap menyakitkan. Mengapa? Karena kita sudah terlalu nyaman dengan ego kita. Kita senang dipuji, kita benci dihina, dan kita ingin selalu diakui. Syekh Abdul Qadir mengajak kita untuk mati sebelum mati. Artinya, mematikan keinginan ego kita agar cahaya ruhani bisa bersinar terang. Inilah inti dari rahasia yang jarang dibahas, bahwa makrifat tidak akan pernah datang selama aku masih bertahta di kursi hati Anda. Kursi itu hanya milik Sang Pemilik alam semesta. Mempersiapkan diri sebelum melangkah lebih jauh. Sebelum kita masuk ke bab berikutnya yang membahas tentang hakikat ruh yang lebih teknis, kita harus sepakat satu hal. Ilmu ini adalah ilmu tentang rasa. Anda tidak bisa memahaminya hanya dengan menonton video ini sambil lalu. Anda butuh keheningan. Anda butuh kejujuran untuk mengakui bahwa selama ini mungkin kita hanya mengenal Sang Pemilik alam semesta dari katanya, bukan dari rasanya. Pesan utama dari pintu gerbang ini adalah, jangan takut pada kedalaman. Banyak orang yang hanya berani berenang di tepian pantai karena takut tenggelam di tengah samudra.
Padahal, mutiara-mutiara indah hanya ada di dasar samudra yang paling dalam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hadir sebagai nahoda yang akan membimbing kita agar kita bisa menyelam tanpa harus tenggelam dalam kesesatan. Setiap kata yang beliau tulis adalah undangan bagi jiwa Anda untuk bangkit dari tidur panjangnya. Ini adalah panggilan untuk menyadari bahwa Anda bukan sekadar daging dan tulang yang akan hancur dimakan tanah. Anda adalah makhluk mulia yang membawa rahasia agung dari Sang Pemilik alam semesta. Marilah kita buka hati kita lebar-lebar. Buang sejenak prasangka, buang sejenak rasa sok tahu kita. Mari kita masuk ke dalam ruang rahasia ini dengan kerendahan hati seorang hamba. Sebab, hanya hati yang kosonglah yang bisa diisi dengan cahayanya. Hati yang sudah penuh dengan kesombongan dan pengetahuan duniawi yang dangkal tidak akan pernah bisa menampung samudera rahasia Sir Al-Asrar. Bersiaplah, karena setelah ini kita akan membahas tentang ruh. Sesuatu yang sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri, namun seringkali menjadi hal yang paling asing bagi kita. Mari kita temukan siapa diri kita yang sebenarnya di hadapan Sang Pemilik alam semesta. Banyak orang yang hidup selama puluhan tahun, makan, minum, bekerja, dan berkeluarga, namun mereka sebenarnya tidak pernah benar-benar berkenalan dengan diri mereka sendiri. Kita sering menyangka bahwa diri kita adalah apa yang kita lihat di cermin, wajah, kulit, dan tubuh fisik ini. Padahal, menurut Syekh Abdul Qadir, tubuh lahiriah ini hanyalah kendaraan atau pakaian sementara. Penghuni aslinya, sang pengemudinya, adalah ruh. Dalam kitab Sir Al-Asrar, beliau menjelaskan bahwa ruh tidaklah satu lapis, melainkan memiliki tingkatan yang menentukan sejauh mana seseorang bisa mengenal Sang Pemilik alam semesta. 4 tingkatan ruh, jenjang kesadaran manusia. Syekh Abdul Qadir membagi tingkatan ruh menjadi 4 bagian untuk memudahkan kita memahami di mana posisi kita saat ini. Pemahaman ini sangat penting karena tanpa mengetahui jenis ruh mana yang sedang mendominasi kita, kita akan sulit untuk memperbaiki kualitas hidup batiniah kita. 1. Ruh jasmani, nyawa kehidupan. Ini adalah lapisan ruh yang paling rendah, yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, termasuk hewan. Ruh jasmani bertugas menggerakkan fisik kita. Dia yang membuat jantung berdetak, paru-paru bernapas, dan indera kita berfungsi. Ruh ini sangat terikat dengan keinginan-keinginan dasar seperti makan, minum, tidur, dan syahwat. Jika seseorang hanya hidup untuk memenuhi kebutuhan perut dan di bawah perut, maka sebenarnya dia baru menghidupkan ruh jasmaninya saja. Dia hidup, tapi jiwanya belum bangun. 2. Ruh rawani, ruh pergerakan. Di tingkat kedua, ada yang disebut ruh rawani. Ini adalah sumber dari perasaan dan emosi kita. Ruh inilah yang membuat manusia memiliki rasa cinta, kasih sayang, tapi juga rasa marah dan sedih. Ruh rawani lebih halus dari ruh jasmani, namun dia masih bisa terjebak dalam jebakan duniawi. Orang yang berada di tingkat ini sudah mulai memiliki kesadaran spiritual, namun hatinya masih sering terombang-ambing oleh pujian dan makian manusia. Dia sudah mulai mencari Sang Pemilik alam semesta, namun terkadang masih sering terseret oleh kepentingan egonya sendiri. 3. Ruh sultani, ruh kekuasaan intelek. Tingkatan ketiga adalah ruh sultani. Inilah cahaya intelek dan pemahaman yang mendalam. Ruh ini mampu menangkap makna-makna di balik kejadian. Orang yang ruh sultaninya sudah aktif tidak lagi melihat dunia hanya sebagai tumpukan materi, melainkan sebagai tanda-tanda kebesaran Sang Pemilik alam semesta. Dia mulai memahami hikmah di balik setiap musibah dan kebahagiaan. Di sini, akal sudah mulai tunduk pada bimbingan cahaya ilahi. Namun, Syekh mengingatkan bahwa ini pun belum menjadi puncak perjalanan. 4. Ruh kudsi, ruh suci. Inilah rahasia yang paling dalam, atau yang disebut sebagai sir. Ruh kudsi adalah intisari dari kemanusiaan kita yang berasal langsung dari napas, Sang Pemilik alam semesta. Ruh ini tidak butuh kata-kata, tidak butuh logika, dia hanya butuh penyaksian. Di tingkat ini,
seorang manusia tidak lagi merasa terpisah dari penciptanya dalam hal kesadaran. Bukan berarti dia menjadi Tuhan, melainkan dia sudah bersih dari segala sesuatu selain Sang Pemilik alam semesta. Inilah yang disebut sebagai tingkat makrifat yang sesungguhnya. Hakikat manusia sebagai rahasia dan penjaga rahasia. Syekh Abdul Qadir sering mengutip sebuah kalimat yang sangat mendalam, "Manusia adalah rahasiaku, dan aku adalah rahasia manusia." Apa maksud dari kalimat yang sering membuat orang awam bingung ini? Beliau menjelaskan bahwa Sang Pemilik alam semesta meletakkan sebuah titik cahaya di pusat hati manusia. Cahaya ini adalah perwakilan dari sifat-sifatnya yang agung. Manusia diciptakan sebagai cermin yang paling sempurna. Namun, masalahnya adalah cermin kita saat ini sedang tertutup oleh debu-debu dosa, karat keserakahan, dan kegelapan dendam. Ketika cermin itu kotor, kita tidak bisa melihat bayangan Sang Pemilik alam semesta di dalamnya. Kita hanya melihat kegelapan ego kita sendiri. Tujuan utama dari ajaran makrifat Syekh Abdul Qadir adalah untuk membersihkan cermin tersebut. Beliau ingin kita menyadari bahwa hakikat manusia bukanlah untuk menjadi penguasa bumi secara fisik semata, melainkan untuk menjadi pengenal atau arif bagi penciptanya. Jika kita tidak mengenal siapa yang memberikan kita napas, maka segala pencapaian duniawi kita, gelar, kekayaan, popularitas, hanyalah hampa dan sia-sia di hadapan Sang Pemilik alam semesta. Perjalanan pulang dari alam materi ke alam cahaya. Dalam bab ini, kita diajak untuk memahami bahwa ruh kita sebenarnya sedang dalam perjalanan pulang. Kita berasal dari alam yang tinggi, diturunkan ke alam dunia yang rendah, untuk kemudian kembali lagi ke atas. Namun, banyak dari kita yang terlalu betah di dunia hingga lupa jalan pulang. Kita mengira rumah kita adalah rumah beton yang kita bangun, padahal rumah sejati ruh kita adalah kedekatan dengan Sang Pemilik alam semesta. Syekh Abdul Qadir memberikan perumpamaan yang indah tentang bagaimana ruh terperangkap dalam tubuh. Tubuh ini ibarat sangkar, dan ruh adalah burung yang cantik di dalamnya. Burung itu diciptakan untuk terbang bebas di angkasa luas, namun karena terlalu lama di dalam sangkar dan sering diberi makan oleh pemilik sangkar, burung itu lupa cara terbang. Dia merasa bahwa dunia ini hanyalah sebatas jeruji sangkar tersebut. Untuk bisa terbang kembali, ruh harus dilatih. Caranya bukan dengan menyiksa tubuh, tapi dengan mengendalikan keinginan-keinginan tubuh yang berlebihan. Syekh mengajarkan kita untuk memberikan hak tubuh sewajarnya, namun memberikan hak ruh seluas-luasnya melalui zikir, perenungan, dan kesunyian. Dengan begitu, perlahan-lahan ruh kudsi yang ada di dalam diri kita akan mulai bersinar, menembus kegelapan ruh jasmani dan rawani. Kenapa memahami ruh begitu penting? Banyak orang yang belajar agama hanya di permukaan, terjebak pada perdebatan mana yang benar dan mana yang salah secara lahiriah. Syekh Abdul Qadir ingin kita melampaui itu. Beliau menekankan bahwa tanpa memahami hakikat ruh, ibadah kita akan menjadi kering. Solat kita hanya akan menjadi gerakan senam, dan puasa kita hanya akan menjadi diet menahan lapar. Ketika seseorang mulai mengenal ruhnya, dia akan merasakan perubahan dalam cara dia memandang orang lain. Dia tidak lagi mudah menghakimi, karena dia tahu bahwa di dalam diri setiap manusia, bahkan pada mereka yang kita anggap buruk sekalipun, terdapat ruh kudsi yang juga berasal dari Sang Pemilik alam semesta. Hanya saja, mungkin ruh mereka masih tertutup kabut yang lebih tebal. Kesadaran ini melahirkan rasa cinta universal, sebuah kasih sayang yang melampaui batas agama, ras, dan status sosial. Inilah makrifat yang nyata, yaitu ketika Anda melihat makhluk, Anda teringat pada Sang Pemilik alam semesta. Menghadapi kematian sebelum waktunya. Salah satu ajaran yang paling menonjol dalam bab tentang ruh ini adalah konsep mautu qabla al-maut atau mati sebelum mati. Bagi orang awam, ini terdengar menyeramkan. Apakah kita disuruh mengakhiri hidup? Tentu saja tidak. Mati sebelum mati artinya adalah mematikan keterikatan hati kita pada dunia sebelum tubuh kita benar-benar mati dan dikubur.
Syekh mengajarkan bahwa ruh tidak akan pernah bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi selama dia masih terikat rantai pada Tuhan-Tuhan kecil di dunia ini. Tuhan kecil itu bisa berupa ego kita sendiri, keinginan untuk dipuja, atau rasa takut akan kemiskinan. Jika kita sudah berhasil mematikan kepentingan ego kita, maka ruh kita akan menjadi merdeka. Seorang manusia yang merdeka adalah dia yang tidak bisa disogok oleh kekayaan dunia dan tidak bisa ditakuti oleh ancaman dunia, karena pusat kekuatannya ada pada Sang Pemilik alam semesta. Disinilah letak kemuliaan manusia yang sebenarnya. Menutup pembahasan ruh, menanam benih cahaya. Sebagai penutup bagian tentang ruh ini, Syekh Abdul Qadir mengingatkan kita bahwa mengenal ruh bukanlah hasil dari membaca banyak buku, melainkan hasil dari pembersihan hati yang terus-menerus. Beliau mengajak kita untuk mulai memperhatikan gerak-gerik batin kita. Setiap kali rasa marah muncul, setiap kali rasa sombong hinggap, sadarilah bahwa itu adalah asap dari ruh jasmani yang mencoba menutupi cahaya ruh kudsi. Pahami bahwa di dalam diri Anda ada sebuah permata yang tak ternilai harganya. Sang Pemilik alam semesta tidak menempatkan rahasianya di langit yang jauh atau di kedalaman bumi yang gelap, melainkan di dalam hati Anda sendiri. Namun, permata itu tidak akan bersinar jika Anda tidak pernah membersihkannya. Mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan kesadaran baru, bahwa kita adalah makhluk ruhani yang sedang menjalani pengalaman manusiawi, bukan sekadar makhluk fisik yang sesekali mencoba menjadi spiritual. Dengan mengenali tingkatan ruh ini, kita mulai mengerti mengapa sebagian orang bisa mencapai kedamaian yang luar biasa di tengah badai, sementara yang lain hancur hanya karena masalah kecil. Semua itu bergantung pada di mana ruh mereka berpijak. Mari kita bersiap untuk bab selanjutnya, di mana kita akan membahas mengapa ilmu tentang ruh dan rahasia ini sering dianggap berbahaya oleh banyak orang. Mengapa sesuatu yang begitu indah bisa dianggap menakutkan? Tetaplah bersama kami dalam penelusuran kitab Sir Al-Asrar ini, demi menemukan kesejatian diri di hadapan Sang Pemilik alam semesta. Dalam perjalanan spiritual, ada sebuah jurang yang sangat dalam antara tahu tentang dan merasakan langsung. Bahaya terbesar dari kitab-kitab tingkat tinggi seperti karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukanlah terletak pada kata-katanya, melainkan pada bagaimana pikiran manusia yang terbatas mencoba menafsirkan rahasia Sang Pemilik alam semesta yang tidak terbatas. Jebakan bahasa dan keterbatasan logika. Alasan pertama mengapa ilmu ini dianggap berbahaya adalah karena adanya benturan bahasa. Syekh Abdul Qadir berbicara dari puncak gunung kesadaran, sementara banyak dari kita masih merangkak di kaki gunung. Ketika beliau menggunakan kata-kata seperti penyatuan, peleburan, atau keadaan di mana hanya ada dia, logika orang awam seringkali langsung menangkapnya secara harfiah. Banyak orang yang salah paham dan mengira bahwa manusia bisa melebur menjadi zat Sang Pemilik alam semesta secara fisik. Ini adalah kesalahan fatal yang disebut sebagai hulul atau ittihad dalam istilah teknis, yang sangat dilarang. Syekh sebenarnya tidak pernah mengajarkan bahwa manusia menjadi Tuhan. Beliau mengajarkan bahwa ego manusia harus mati, sehingga tidak ada lagi penghalang antara keinginan hamba dan kehendak Sang Pemilik alam semesta. Ibarat setetes air yang masuk ke samudra, tetesan itu tidak menjadi samudra, tetapi dia kehilangan sifat ketetesannya dan kini hanya merasakan luasnya samudra. Bagi orang yang tidak paham, mereka akan mengira tetesan itu mengaku sebagai samudra. Inilah yang memicu perdebatan dan tuduhan kesesatan. Bahaya belajar tanpa guru, mursid. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selalu menekankan bahwa menempuh jalan rahasia tanpa pembimbing ibarat melintasi hutan rimba di malam hari tanpa kompas dan lampu. Ilmu makrifat adalah ilmu tentang rasa dan pengalaman batin. Jika seseorang mempelajarinya hanya dari buku secara otodidak, dia sangat rentan terkena penyakit halusinasi spiritual. Bahayanya adalah ketika seseorang merasa sudah mencapai tingkat tinggi hanya karena dia mengalami sedikit ketenangan atau melihat cahaya dalam meditasinya,
Lalu dia mulai merasa tidak perlu lagi melakukan ibadah lahiriah. Dia merasa sudah sampai kepada Sang Pemilik alam semesta, sehingga dia merasa sholat tidak lagi penting. Ini adalah titik di mana seseorang benar-benar terjatuh ke dalam jurang kesesatan. Syekh Abdul Qadir sendiri adalah sosok yang sangat teguh memegang hukum lahiriah, syariat, hingga akhir hayatnya. Beliau mengajarkan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya dia semakin takut dan semakin tunduk kepada aturan Sang Pemilik alam semesta, bukan justru merasa bebas aturan. Penyakit, sok tahu, dan kesombongan rohani. Ada bahaya lain yang tersembunyi, yaitu kesombongan spiritual. Seseorang yang baru mencicipi sedikit saja rahasia dari kitab Sir Al-Asrar, seringkali merasa lebih mulia dari orang lain yang masih fokus pada ibadah lahiriah. Mereka mulai meremehkan orang yang syalatnya masih sekadar gerakan, atau meremehkan orang yang masih sibuk membahas hukum halal haram. Padahal, hakikat dari ilmu makrifat adalah kehancuran ego. Jika setelah membaca kitab ini Anda merasa lebih hebat, lebih suci, atau merasa menjadi pilihan Sang Pemilik alam semesta sementara yang lain Anda anggap rendah, maka Anda sebenarnya belum masuk ke dalam rahasia itu. Anda justru baru saja membangun berhala baru di dalam hati Anda, yaitu berhala merasa suci. Inilah alasan mengapa para ulama zaman dulu sangat selektif dalam memberikan kitab ini kepada muridnya. Mereka khawatir ilmu ini justru menjadi makanan bagi ego sang murid, bukan menjadi pembersih jiwanya. Paradoks antara rahasia dan keterbukaan. Kitab ini berjudul Rahasia di dalam Rahasia. Secara alami, rahasia adalah sesuatu yang seharusnya disimpan di ruang tertutup. Namun, ketika ilmu ini dituliskan dan disebarluaskan, terjadi sebuah paradoks. Orang yang belum melakukan pembersihan diri, tazkiyatun nafs, akan melihat isi kitab ini sebagai kumpulan mantra atau teori gaib untuk mendapatkan kekuatan. Banyak orang awam mencari kitab ini bukan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pemilik alam semesta dengan penuh ketundukan, melainkan karena ingin sakti, ingin bisa melihat alam gaib, atau ingin dihormati sebagai orang linuih. Motivasi yang salah inilah yang membuat ilmu ini menjadi berbahaya. Sang Pemilik alam semesta tidak akan memberikan rahasianya kepada pencari kekuasaan duniawi. Akibatnya, orang-orang dengan motivasi salah ini akan terjebak dalam tipu daya jin atau setan yang berpura-pura memberikan mereka pengalaman spiritual. Padahal itu hanyalah fatamorgana yang menjauhkan mereka dari jalan yang lurus. Perspektif syariat versus makrifat. Mengapa harus bertengkar? Sering terjadi perdebatan panas antara ahli hukum agama, fuqaha, dan ahli batin, sufi. Ahli hukum sangat menjaga pagar-pagar aturan agar masyarakat tidak berbuat senaknya. Mereka khawatir jika ajaran seperti Sir Al-Asrar dibahas di pasar-pasar, orang akan meninggalkan syariah. Di sisi lain, para penempuh jalan batin merasa bahwa tanpa ruh, syariat hanyalah kerangka yang mati. Syekh Abdul Qadir hadir sebagai penengah yang luar biasa. Beliau menegaskan bahwa syariat dan makrifat adalah seperti dua sayap burung. Tanpa salah satunya, burung itu tidak akan pernah bisa terbang menuju Sang Pemilik alam semesta. Mengapa dianggap berbahaya? Karena banyak orang yang hanya ingin mengambil satu sayap saja. Ada yang hanya ingin bersyariat tanpa rasa, kaku dan keras, dan ada yang ingin bermakrifat tanpa syariat, liar dan sesat. Pertentangan inilah yang menciptakan stigma negatif. Padahal, jika dipahami secara utuh, kedua sisi ini saling melengkapi dengan indahnya. Meluruskan niat di hadapan Sang Pemilik alam semesta. Untuk menghindari bahaya yang disebutkan di atas, Syekh memberikan panduan praktis. Ilmu ini harus dimulai dengan kejujuran yang paling dalam. Beliau memperingatkan agar kita tidak menjadi pencuri rahasia. Jangan mencoba masuk ke dalam wilayah rahasia Sang Pemilik alam semesta jika Anda masih memiliki pamrih duniawi. Bahaya sesungguhnya bukan pada kitabnya, tapi pada kotoran yang ada di dalam hati pembacanya. Jika hati kita masih penuh dengan dendam, iri, dan cinta dunia, maka ilmu makrifat akan menjadi racun bagi kita.
Namun, jika hati kita sudah mulai remuk karena kerinduan kepada Sang Pemilik alam semesta, maka ilmu ini akan menjadi obat penawar yang paling mujarab. Beliau sering berpesan bahwa tanda seseorang yang benar-benar memahami rahasia ini adalah dia yang semakin lembut hatinya. Dia tidak akan lagi suka berdebat atau menyalahkan orang lain. Dia akan melihat setiap makhluk sebagai manifestasi dari keagungan Sang Pemilik alam semesta. Jika seseorang setelah membaca kitab ini justru menjadi gemar berdebat dan merasa paling benar sendiri, itu adalah tanda nyata bahwa dia sedang berada dalam bahaya kesesatan intelektual. Menghadapi tuduhan, gila, atau menyesatkan. Di zaman sekarang, ketika segala sesuatu harus bisa dibuktikan secara ilmiah, ajaran Syekh Abdul Qadir seringkali dianggap sebagai mistisisme yang tidak masuk akal atau bahkan tahayul yang menyesatkan. Namun, bagi para pencinta, kegilaan dalam mencintai Sang Pemilik alam semesta jauh lebih berharga daripada kewarasan dalam mencintai dunia. Bahaya yang dituduhkan orang lain sebenarnya adalah bentuk perlindungan alami agar ilmu ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Kita tidak perlu marah jika ada orang yang menyebut jalan ini berbahaya. Justru, kita harus berterima kasih karena peringatan itu mengingatkan kita untuk selalu mawas diri. Jangan-jangan kita memang sedang tersesat oleh ego kita sendiri. Penutup dari bab ini adalah sebuah ajakan untuk merenung. Apakah Anda mencari Sir Al-Asrar karena ingin menjadi sesuatu di mata manusia, atau karena Anda merasa bukan apa-apa di hadapan Sang Pemilik alam semesta? Jika Anda berani mengakui bahwa Anda adalah nol, tidak punya kekuatan, dan tidak punya apa-apa, maka bahaya itu akan sirna. Karena setan dan ego tidak punya celah untuk masuk ke dalam hati yang sudah merasa hampa dan hanya bergantung pada Sang Pemilik alam semesta. Mari kita lanjutkan perjalanan kita ke bagian berikutnya dengan kewaspadaan yang tinggi namun dengan kerinduan yang tetap membara. Kita akan melihat bagaimana perspektif tasawuf ini memandang kehidupan sehari-hari, agar kita tidak hanya menjadi pemimpi spiritual, tapi menjadi manusia yang benar-benar hidup dalam cahaya Sang Pemilik alam semesta. Seringkali kita melihat ada dua kelompok manusia dalam beragama. Kelompok pertama adalah mereka yang sangat teliti dalam urusan fisik, bagaimana cara berdiri yang benar, bagaimana panjang pakaian yang pas, dan bagaimana melafalkan hukum dengan tepat. Ini adalah pemahaman umum yang fokus pada wadah. Kelompok kedua adalah mereka yang mencoba menyelami makna di balik itu semua. Mengapa kita harus sujud? Apa yang dirasakan saat zikir? Dan bagaimana agar hati tidak pernah lepas dari Sang Pemilik alam semesta? Ini adalah perspektif tasawuf atau makrifat yang fokus pada isi. Wadah dan isi, dua hal yang tak terpisahkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa memisahkan syariat, aturan luar, dari hakikat, makna dalam, adalah sebuah kesalahan besar. Bayangkan Anda memiliki sebuah buah kelapa. Syariat adalah sabut dan tempurungnya yang keras. Tanpa tempurung itu, air dan daging kelapa yang manis di dalamnya tidak akan pernah bisa terlindungi dan akan cepat busuk atau tumpah. Namun, jika Anda hanya memiliki kelapa tapi hanya menyimpan tempurungnya saja tanpa pernah mencicipi air di dalamnya, maka Anda akan tetap merasa haus meskipun Anda memeluk kelapa itu setiap hari. Pemahaman umum seringkali berhenti pada tempurung. Banyak orang merasa sudah cukup dengan hanya menjalankan ritual fisik, tanpa peduli apakah hatinya hadir atau tidak. Mereka bangga dengan banyaknya jumlah rakaat solat, namun setelah solat mereka masih suka menyakiti hati orang lain. Inilah yang dikritik oleh kaum makrifat. Syekh ingin kita memahami bahwa setiap gerakan lahiriah kita adalah bahasa isyarat untuk kondisi batin kita di hadapan Sang Pemilik alam semesta. Sujudnya fisik kita haruslah menjadi lambang dari sujudnya kesombongan kita di hadapan keagungannya. Ibadah sebagai formalitas versus ibadah sebagai pertemuan. Dalam pandangan umum, ibadah seringkali dianggap sebagai kewajiban, atau beban yang harus digugurkan agar tidak mendapatkan hukuman. Kita sholat karena takut masuk neraka. Kita berzakat karena takut harta kita tidak berkah. Tidak ada yang salah dengan itu,
Namun Syekh Abdul Qadir mengajak kita naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam perspektif Sir Al-Asrar, ibadah adalah sebuah pertemuan cinta dengan Sang Pemilik alam semesta. Bagi seorang pecinta, solat bukanlah beban, melainkan waktu istirahat dari hiruk-pikuk dunia. Puasa bukan sekadar menahan lapar, melainkan cara untuk membersihkan cermin hati agar bisa menangkap cahaya Sang Pemilik alam semesta dengan lebih jernih. Perbedaan perspektif ini sangat mendasar. Jika seseorang beribadah karena cinta, maka dia akan melakukannya dengan penuh kelembutan, ketenangan, dan rasa rindu. Namun, jika seseorang beribadah hanya karena takut atau sekadar formalitas, maka ibadahnya akan terasa kaku, terburu-buru, dan seringkali membuatnya menjadi pribadi yang keras kepala serta mudah menghakimi orang lain yang tidak rajin dirinya. Memandang dunia, penjara atau cermin, pemahaman umum seringkali mengajarkan kita untuk membenci dunia secara membabi buta, seolah-olah semua keindahan dunia adalah musuh bagi akhirat. Hal ini terkadang membuat orang menjadi apatis atau malas karena menganggap dunia ini tidak ada harganya. Namun, dalam kacamata makrifat Syekh Abdul Qadir, dunia dipandang dengan cara yang sangat cerdas. Dunia ini adalah cermin yang memantulkan keindahan sifat-sifat Sang Pemilik alam semesta. Kita tidak membenci dunianya, tapi kita menjaga agar hati kita tidak terikat pada dunia tersebut. Beliau pernah berkata, "Letakkan dunia di tanganmu, jangan di hatimu." Maksudnya, silakan Anda menjadi kaya, silakan Anda memiliki jabatan tinggi, silakan Anda menikmati keindahan alam, selama semua itu tidak membuat Anda lupa kepada Sang Pemilik alam semesta. Bagi kaum sufi, dunia adalah tempat belajar mengenal Sang Pencipta melalui ciptaannya. Jika Anda melihat bunga yang indah, jangan hanya berhenti pada kecantikan bunga itu, tapi tembuslah sampai Anda melihat keindahan Sang Pemilik alam semesta yang telah menciptakan warna-warna tersebut. Inilah yang membedakan orang awam dengan ahli makrifat. Orang awam melihat benda, ahli makrifat melihat pencipta di balik benda. Perbedaan perspektif ini juga terlihat jelas saat seseorang menghadapi ujian hidup. Pemahaman umum biasanya merespons ujian dengan kesabaran yang dipaksakan, sabar karena memang tidak ada pilihan lain. Mereka sering mengeluh di dalam hati sambil bertanya-tanya mengapa Sang Pemilik alam semesta memberikan beban seberat ini kepada mereka. Sebaliknya, perspektif tasawuf mengajarkan konsep ridha. Bagi mereka yang sudah mengenal rahasia batin, setiap ujian adalah surat cinta dari Sang Pemilik alam semesta. Mereka percaya bahwa Sang Pencipta tidak mungkin menzalimi hambanya. Jika diberikan rasa sakit, itu adalah caranya membersihkan dosa. Jika diberikan kemiskinan, itu adalah caranya agar hambanya tidak terlalu sibuk dengan dunia. Ahli makrifat melihat bahwa di balik kepahitan obat, ada kesembuhan yang menanti. Mereka tidak lagi fokus pada rasa sakitnya, tapi fokus pada siapa yang memberikan rasa sakit itu. Kedekatan mereka dengan Sang Pemilik alam semesta membuat rasa pahit itu menjadi manis, karena mereka tahu mereka sedang diperhatikan oleh kekasih sejati mereka. Ini adalah tingkat kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Kebahagiaan, di luar atau di dalam, masyarakat umum sering mencari kebahagiaan di luar diri mereka. Mereka mengejar pengakuan, pujian, harta, dan pasangan untuk membuat mereka merasa utuh. Akibatnya, kebahagiaan mereka menjadi sangat rapuh. Saat pujian berubah menjadi cacian, atau saat harta hilang, mereka langsung hancur dan merasa hidup tidak ada gunanya lagi. Syekh Abdul Qadir melalui Sir Al-Asrar membisikkan sebuah rahasia besar, sumber kebahagiaan sejati ada di dalam titik terdalam hati Anda, di mana Sang Pemilik alam semesta bersemayam dengan cahayanya. Jika Anda sudah menemukan harta karun di dalam diri ini, maka apapun yang terjadi di luar sana tidak akan bisa menggoyahkan Anda. Anda tidak akan lagi butuh pujian manusia, karena Anda sudah merasakan pujian dari Sang Pemilik alam semesta. Anda tidak akan takut miskin karena Anda tahu bahwa Anda adalah milik Zat yang Maha Kaya.
Inilah perspektif yang mengubah orang biasa menjadi seorang wali atau kekasih Tuhan, bukan karena mereka punya kesaktian terbang di udara, tapi karena hati mereka tetap tenang saat badai dunia menerjang. Memahami Syekh Abdul Qadir sebagai jembatan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering disebut sebagai Muhyiddin atau penghidup agama. Beliau disebut demikian karena beliau berhasil menghidupkan kembali hati manusia yang sudah mati karena terlalu sibuk dengan aturan-aturan kaku tanpa nyawa. Beliau menyatukan kaum intelektual, kaum ahli hukum, dan kaum ahli batin dalam satu barisan cinta kepada Sang Pemilik alam semesta. Melalui perspektif beliau, kita belajar bahwa menjadi orang religius bukan berarti menjadi orang yang membosankan atau menjauh dari peradaban. Justru, dengan makrifat, kita menjadi manusia yang paling produktif karena kita melakukan segala sesuatu demi menyenangkan Sang Pemilik alam semesta. Kita bekerja dengan jujur karena merasa selalu diawasi olehnya. Kita mencintai keluarga dengan tulus karena melihat mereka sebagai titipan darinya. Pesan dari bab ini adalah, jangan biarkan pemahaman Anda tentang agama berhenti di permukaan saja. Jangan hanya menjadi ahli, tempurung, yang keras dan kering. Jadilah pencari, isi, yang lembut dan menyegarkan. Ingatlah bahwa tujuan akhir dari semua aturan syariat adalah untuk mengantarkan hati Anda sampai ke singgasana makrifat, di mana Anda bisa memandang segala sesuatu dengan mata kasih sayang Sang Pemilik alam semesta. Setelah kita memahami perbedaan cara pandang ini, kita akan masuk ke bagian terakhir yang sangat krusial, bagaimana cara kita mempelajari ilmu tingkat tinggi ini secara praktis tanpa harus tersesat atau salah arah? Bagaimana kita membawa rahasia Sir Al-Asrar ke dalam napas kehidupan kita setiap hari? Tetaplah menyimak, karena bagian penutup adalah kunci untuk membuka pintu keberkahan yang sesungguhnya. Mempelajari ilmu hakikat ibarat mendaki gunung yang puncaknya tertutup awan. Udaranya semakin tipis, jalannya semakin terjal, namun pemandangannya semakin luar biasa. Agar Anda tidak terjatuh ke dalam jurang kesesatan atau halusinasi spiritual, ada beberapa kompas batin yang harus selalu Anda pegang erat alih-alih hanya mengandalkan logika semata. 1. Jadikan syariat sebagai jangkar yang kokoh. Banyak orang salah kaprah mengira bahwa jika sudah belajar makrifat, maka aturan-aturan dasar agama bisa ditinggalkan. Syekh Abdul Qadir justru mengajarkan sebaliknya. Beliau adalah seorang ahli hukum yang sangat ketat sebelum beliau menjadi seorang sufi yang agung. Bagi beliau, syariat adalah pelindung ruhani. Cara memahami tanpa salah arah yang pertama adalah, jangan pernah meninggalkan kewajiban lahiriah Anda. Jika Anda merasa sudah dekat dengan Sang Pemilik alam semesta namun Anda mulai malas melakukan sholat atau meremehkan aturan moral, maka ketahuilah bahwa itu bukan makrifat, melainkan tipu daya ego atau setan. Makrifat yang sejati akan membuat seseorang semakin patuh dan semakin rendah hati dalam menjalankan perintah Sang Pemilik alam semesta. Syariat adalah bumi tempat kita berpijak, sementara makrifat adalah langit tempat ruh kita terbang. Tanpa bumi, kita tidak punya landasan, tanpa langit, kita tidak punya tujuan. 2. Pentingnya kebersihan hati di atas segalanya. Ilmu Sir Al-Asrar tidak diletakkan di dalam otak yang pintar, melainkan di dalam hati yang bersih. Syekh mengajarkan bahwa untuk memahami rahasia Sang Pemilik alam semesta, kita harus melakukan proses tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Langkah praktisnya adalah mulailah dengan membersihkan hati dari penyakit-penyakit kronis seperti iri hati, dengki, sombong, dan merasa lebih baik dari orang lain. Bagaimana mungkin cahaya rahasia Sang Pemilik alam semesta bisa masuk ke dalam hati yang penuh dengan sampah duniawi? Memahami kitab ini tanpa membersihkan hati hanya akan melahirkan kesombongan intelektual. Anda akan merasa tahu segalanya tentang Tuhan, padahal Anda hanya sedang menghafal kata-kata tentangnya. Ingatlah, Sang Pemilik alam semesta hanya menampakkan rahasianya kepada jiwa yang tenang dan rendah hati. 3. Mencari cermin ruhani, mursid. Dalam tradisi tasawuf, sangat disarankan untuk memiliki pembimbing atau guru yang sudah pernah melewati jalan tersebut.
Mengapa? Karena jalan batin penuh dengan fata morgana. Seseorang bisa saja mengira dia sedang mendapatkan wahyu, padahal itu hanya bisikan egonya sendiri yang ingin dipuja. Guru atau pembimbing spiritual berfungsi sebagai cermin. Dia akan menunjukkan di mana letak noda pada wajah batin Anda yang tidak bisa Anda lihat sendiri. Jika Anda belum menemukan guru secara fisik, maka jadikanlah nasihat-nasihat Syekh Abdul Qadir dalam kitabnya sebagai panduan dengan penuh ketundukan. Bacalah dengan niat untuk memperbaiki diri, bukan untuk mencari kesaktian. Jika tujuan Anda mempelajari ilmu ini adalah agar bisa melihat jin, tahu masa depan, atau bisa terbang, maka Anda sudah salah arah sejak langkah pertama. Tujuan tunggal makrifat hanyalah satu, ridha dari Sang Pemilik alam semesta. 4. Prinsip, mati sebelum mati, dalam keseharian. Bagaimana cara menerapkan ajaran tinggi ini bagi orang awam yang harus bekerja dan mengurus keluarga? Rahasianya adalah pada kehadiran hati. Syekh mengajarkan kita untuk selalu merasa diawasi oleh Sang Pemilik alam semesta dalam setiap detik kehidupan. Saat Anda bekerja, niatkanlah itu sebagai pengabdian kepada Sang Pemilik alam semesta. Saat Anda memberi makan keluarga, lihatlah itu sebagai amanah darinya. Mati sebelum mati, berarti mematikan keterikatan hati kita pada hasil. Kita berikhtiar sekuat tenaga, namun hasilnya kita serahkan sepenuhnya kepada keputusan Sang Pemilik alam semesta. Dengan cara ini, Anda tidak akan mudah stres saat gagal dan tidak akan sombong saat berhasil. Inilah makrifat praktis yang bisa dijalankan oleh siapa saja, dari pedagang hingga pejabat. 5. Menghindari perdebatan yang sia-sia. Salah satu tanda seseorang mulai salah arah dalam mempelajari ilmu batin adalah kegemarannya berdebat tentang ketuhanan. Mereka sibuk beradu dalil dan mencoba membuktikan bahwa pemahaman mereka yang paling dalam. Syekh Abdul Qadir memperingatkan bahwa rahasia Sang Pemilik alam semesta tidak ditemukan dalam kebisingan mulut, melainkan dalam keheningan hati. Jika Anda menemukan sebuah pemahaman yang indah dalam kitab Sir Al-Asrar, simpanlah itu untuk diri Anda sendiri dan biarkan keindahan itu terpancar melalui akhlak Anda. Biarlah orang lain melihat cahaya itu dari kejujuran Anda, kesabaran Anda, dan kebaikan budi pekerti Anda. Ilmu makrifat yang benar justru akan membuat seseorang lebih banyak diam dan lebih banyak mendengarkan. 6. Melatih zikir sir, zikir rahasia. Dalam kitabnya, Syekh menjelaskan tentang pentingnya menghidupkan hati dengan sebutan nama Sang Pemilik alam semesta secara terus-menerus, bahkan tanpa suara bibir. Ini disebut sebagai zikir di dalam hati. Latihlah diri Anda untuk selalu mengingat Sang Pemilik alam semesta di sela-sela aktivitas. Saat sedang berkendara, saat sedang memasak, atau saat sedang menunggu. Jadikan napas Anda sebagai pengingat akan kehadirannya. Lama-kelamaan, zikir ini akan menjadi otomatis dan hati Anda akan selalu merasa tenang karena merasa selalu ditemani. Inilah cara paling aman untuk menyelami rahasia Sir Al-Asrar, dengan menjadikan nama Sang Pemilik alam semesta sebagai oksigen bagi jiwa Anda. Kesimpulan, menjadi hamba yang sejati. Memahami kitab Sir Al-Asrar pada akhirnya bukanlah tentang menjadi manusia super atau manusia setengah dewa. Ini adalah perjalanan untuk menjadi hamba yang sebenar-benarnya hamba. Seorang hamba yang menyadari bahwa dirinya adalah nol, dan segala sesuatu yang ada padanya adalah milik Sang Pemilik alam semesta. Jangan terburu-buru ingin sampai ke puncak. Nikmatilah setiap langkah pendakian ini dengan penuh rasa syukur. Jika hari ini Anda baru bisa belajar untuk tidak marah saat dihina, itu sudah merupakan langkah makrifat yang luar biasa. Jika hari ini Anda bisa memberikan sedikit harta Anda dengan ikhlas tanpa ingin dipuji, Anda sudah mulai menyentuh rahasia batin yang diajarkan Syekh. Pesan penutup untuk Anda semua, ilmu ini adalah cahaya. Jangan gunakan cahaya ini untuk membakar orang lain dengan merasa paling benar, tapi gunakanlah cahaya ini untuk menerangi jalan Anda sendiri yang gelap dan untuk memberikan kehangatan bagi orang-orang di sekitar Anda.
Sang pemilik alam semesta sangat mencintai hambanya yang berjalan menujunya dengan penuh kerendahan hati. Mari kita tutup pembahasan ini dengan sebuah doa dalam hati, agar Sang pemilik alam semesta senantiasa membimbing setiap detak jantung kita agar selalu selaras dengan kehendaknya. Semoga setiap kata yang kita pelajari dari Sang Sultan para wali ini tidak hanya menjadi wawasan di kepala, tapi menjadi energi yang mengubah karakter kita menjadi pribadi yang lebih penuh kasih, lebih damai, dan lebih dekat dengannya. Terima kasih telah menyimak perjalanan panjang ini sampai akhir. Jika Anda merasa mendapatkan setitik cahaya dari pembahasan ini, jangan ragu untuk membagikannya kepada sesama. Sampai jumpa di perjalanan ruhani berikutnya. Semoga kedamaian selalu menyertai jiwa Anda. Jangan lupa untuk menyebarkan cahaya ini dengan menekan tombol like dan bagikan video ini. Untuk Anda yang ingin terus berjalan bersama kami menelusuri rahasia-rahasia makrifat lainnya, silakan subscribe sekarang juga. Mari kita saling menguatkan dalam perjalanan pulang menuju Sang Pemilik Alam Semesta.